Channel. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, untuk membangun sebuah jati diri pribadi ataupun jati diri sebuah bangsa ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, begitupun pemahaman-pemahaman yang harus kita pelajari. Hingga diharapkan nantinya mampu menumbuhkan sebuah rasa yang kemudian disebut rasa cinta, rasa bangga baik terhadap tanah kelahiran kita maupun tumpah darah Indonesia. Nah, kebetulan di samping saya ini ada rekan kami yang lebih dikenal panggilannya Kang Halili ya. Kalau nama lengkapnya siapa Kang Halili? Ya, Halili Abdul Ghani. Halili Abdul Ghani. Oke. Nah, beliau ini kebetulan sangat intens untuk mengikuti perkembangan terutama ini para generasi muda yang dirasa hingga saat ini mulai mengalami suatu degradasi, terutama masalah rasa cinta dan bangga itu ya. Baik Kang Halili, kita seperti yang saya uraikan dalam narasi tadi ya. Ini banyak sekali generasi kita jika dibandingkan dengan angkatan kita dulu ya. Itu kan kita dulu masih mengenal istilahnya apa itu rasa cinta dan bangga pada tumpah darah kita ya. Nah sekarang ini kan kita melihat fenomena kayaknya sudah tidak ada kepedulian dari generasi muda terhadap tumpah darah itu sendiri. Kalau menurut pandangannya Kang Halili seperti apa? Oke, siap. Terima kasih Mas Denny. Jadi saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sebangsa setanah air sebagai warga Banyuwangi terutama dan juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, kita harus saling menyadari sebagai dasar kita diakui bangsa Indonesia terutama di dunia, kita harus memiliki rasa bangga. Rasa bangga dulu ya. Kita bangga dulu. Kita sudah diberi alam yang luar biasa. Dan para leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan supaya kita hidup enak, hidup merdeka tanpa ada tekanan dari bangsa lain. Kita merdeka membangun diri sendiri, keluarga, warga, bangsa dan negara. Jadi pertama kita harus bangga dulu lah. Paling tidak kita berpikir, oh iya ya, kenapa Tuhan saya dilahirkan di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Paling tidak, iya ya, seandainya saya dilahirkan di negara lain. Atau di daerah tandus, di gurun pasir, bahkan di daerah Eropa yang dinginnya luar biasa dekat kutub. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa dibayangkan juga ya. Ya, membayangkan saja sudah sangat tidak mungkin. Itu kita bangga, rasa syukur kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini bisa menikmati kehidupan kemerdekaan dan dilindungi oleh undang-undang yang mengatur tata laku kehidupan sebagai bangsa dan bagaimana kita bernegara. Oke, Kang Halili, tadi disebutkan bahwa kita terlebih dahulu harus memiliki rasa bangga dulu, kan begitu. Apakah bangga ini sebagai akumulasi dari perwujudan sebuah rasa lain, seperti pertama rasa bersyukur, kedua rasa cinta, atau bagaimana? Jadi pertama kita wujudkan cinta dulu. Ya. Setelah kita cinta tanah air, baru kita akan bersyukur atas nikmat yang kita terima. Ini kalau kita tidak cinta mau bersyukur bagaimana? Iya. Kita cinta dulu tanah air yang sangat luar biasa. Ini istilahnya dulu tongkat ditancapkan bisa menjadi tanaman. Kurang bagaimana kita ini? Rasa syukur saja yang kurang.
Benar kata Mas Denny, kita harus punya rasa. Hmm. Rasa ini kita merasakan dulu lah. Oh iya ya, saya bangga menjadi orang Banyuwangi. Bisa kenal A, B, dan C. Dan cara hidup pun sangat sederhana. Saya mampu membangun tatanan kehidupan di dalam keluarga. Apalagi dengan warga, bangsa. Kita mampu ngimbangi. Ketika kita tidak bersyukur dan tidak punya rasa cinta, yes, kita ini sebagai manusia, katakan kita ini kan animal ratio, Ya. hewan yang diberi logika. Kita tidak punya logika loh. Ketika kita tidak menggunakan logika, mau bersyukur bagaimana? Cinta pun akan hilang. Artinya rasa tadi yang paling berperan ya. Betul, Mas. Artinya dengan tumbuhnya rasa cinta, kemudian rasa syukur, maka melahirkan rasa bangga tadi ya berarti ya. Kebanggaan terhadap di mana kita berada, di mana kita saat ini berpijak kan begitu. Betul. Oke, Kang Alili. Nah, untuk generasi muda akhir-akhir ini kan rasanya belum ada memahami tentang rasa itu ya, rasa cinta, rasa bersyukur, rasa bangga. Sehingga tidak ada itu ya untuk membanggakan daerah kita, daerah Banyuwangi mungkin, negara kita, negara Indonesia, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk bisa menumbuhkan rasa tadi, rasa cinta, rasa bersyukur, rasa bangga terhadap kalangan generasi muda, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman muda itu? Nah, ini betul kata Mas, ini fondamen. Pondasi bangunan atau tatanan kehidupan. Pertama itu sistem pendidikan dalam rumah tangga, keluarga. Ketika kita mampu membangun rumah tangga yang harmonis, kita bisa mendidik anak. Kewajiban kita tuh mendidik anak, bukan guru di sekolahan, tapi kita sebagai orang tua. Tanamkan cinta kasih, tanamkan rasa bangga terhadap diri yang dilahirkan di daerah, khususnya di Banyuwangi, di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusianya yang sangat variatif, sangat macam-macam budaya bangsa Indonesia ini dibanding bangsa-bangsa lain. Kita tanamkan itu terhadap pemikiran anak-anak kita di dalam keluarga. Terutama bagaimana kita saling menghargai. Anak kita masih kecil, oke lah kita didik sebagai anak. Tapi menginjak remaja, pelan-pelan berarti ya. Pelan-pelan kita anggap saudara. Kita ajak diskusi lah. Karena anak ini besok akan menjadi generasi penerus kita. Ya, betul. Tanamkan rasa kesamaan. Oh ya, papa, bapak, atau apa kok ngajak diskusi tiga ya. Cara Banyuwangi, cara Jawanya. Maksudnya apa? Biar kita sebagai orang tua ngajak anak ingin tahu bagaimana pola pikir anak kita. Dan kita mampu menularkan pemikiran kita sebagai orang tua terhadap anak. Secara bertahap tentunya. Nah, bertahap. Kuncinya di situ. Nah, setelah kita mampu membangun ini dengan sendirinya, Mas Denny akan merasakan dalam pergaulan, Bapak mengajarkan semacam ini dengan teman, dengan bangsa. Anak kita akan melakukan hal yang sama. Hal serupa ya. Nah, begitu menurut saya, ya, Bang Denny. Itu masih lingkup keluarga ya. Betul. Sementara kan fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana dahsyatnya itu dari pengaruh Barat terutama ya, yang begitu luar biasa, mampu menghipnotis ya, mengkooptasi cara-cara berpikir dan perilaku anak-anak muda sehingga kesannya ikut-ikutan Barat. Nah, ini bagaimana cara menangkalnya menurut Bang Halili ini? Kalau saya sederhana, Bang Denny, karena budaya manusia dimanapun itu budaya rasa ingin tahu. Itu pertama. Pertama itu manusia tuh, ini mohon maaf, saya contohkan merokok. Ini mohon maaf. Mengudut ya. Nah, iya. Enak Cisamso. Karena Bang Denny tidak terbiasa, akhirnya mencoba. Ketika mencoba, penasaran ingin tahu, akhirnya menjadi kebiasaan. Ini budaya bangsa. Ini yang secara natural sulit kita bendung. Cuman paling tidak kita mampu memberi kesadaran dulu.
Mhm. Hal-hal yang sekiranya akan berefek, berakibat sedikit merugikan, kita beri pengertian terhadap anak, bukan mereka dilarang. Kita salah melarang. Hak siapapun walaupun Mmm. anak, mereka punya hak membangun pemikirannya sendiri. Iya iya. Cuman kita membatasi dengan cara memberi kesadaran, pengertian. Mmm. Paling tidak begitu. Mohon maaf Bang Denny. Jadi bukan saya menggurui, ini cara yang sangat sederhana. Untuk dilakukan tadi Nah, ya? iya itu Bang Denny. Ketika siapapun dong, anak kecil aja masih merangkak. Ada lihat barang di depannya, dia merangkak mengejar, ingin tahu. Mmm. Semakin dewasa, melihat sepeda, dia akan mendekati sepeda dan ingin tahu. Itu natural, itu Nah, alami. oke, rasa ingin tahu, Hmm, coba-coba, hmm. ternyata dia enjoy di situ. Betul, ya. Lantas bagaimana? Nah, Ini itu. penting Nah, sekali ini ini. ini ini bukan saja memberi katakan memberi apa istilah? Pengertian, tapi membangun batas. Ketika ada batas yang sangat melampaui, Mmm. kita ada tahapan memberi teguran, bahkan Mmm. dengan cara yang sedikit apa ya istilah memberi pengertian tentang resikonya, bukan Mmm. mengancam. Ya ya ya. Kalau mengancam salah, Oke. memberi pengertian Nah, resiko dari apa yang dia lakukan terhadap heeh. jadi Termasuk kerugian-kerugiannya yang timbul ya? nah makanya disitulah akan mungkin anak atau generasi kita ini akan berpikir, oh ya bapak kok bilang gini, Mmm. saya enjoy di sini kok mengatakan. Dia akan berpikir apa yang dia pikirkan akan menjadi sesuatu yang akan dilakukan. Dia menjadi motorik nanti. Ya 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 ya. Menjadi karena apa? Ketika tanamkan dalam pengertiannya, dia akan melakukan. Oh iya, Mmm. benar juga. Mmm. Bisa semacam itu. Bahkan ada lagi yang lebih katakan lebih keras lah katakan. Radikal ya Lebih katakan. radikal cara kita membatasi hukum saja di negara kita ada tahapan-tahapan konsekuensinya, Tingkatan-tingkatannya. tingkatan ya. Mmm. Batasan sekian bulan, tahun, bahkan ya itu tahapan bagaimana kita memberi pengertian Mmm. dan pemahaman. Jadi dengan cara rasa tadi seperti yang disampaikan Mas Denny itu sangat betul. Rasa kita bangun. Ketika frekuensi rasa kita sama, saya yakin Mmm. tidak akan melenceng dari apa yang kita harapkan. Mmm. Samakan dulu rasanya Mhm. atau frekuensinya samakan Oke dulu. oke oke. Baru kita akan klik di situ. Iya iya. Apa yang disampaikan Bang Halili tadi menyangkut, lebih luasnya kan menyangkut budaya ya, Betul. karena yang terintegrasi dari Hmm. sebuah fondasi disebut rasa ya. Ya. Saya teringat dengan sebuah teori budaya, Bang Nah, Halili. nggih. Jadi begini, budaya Hmm, adalah penjelmaan hmm, dari kepribadian seseorang, hmm, bahkan sebuah daerah hmm, dan bangsa. Budaya hmm. itu akan mencerminkan Karakter, sebuah ya. karakteristik Betul. dari, keberadaan seseorang, daerah, maupun bangsa. Hmm, Nah, dengan keberadaan, multian dari bangsa kita ini mulai adat budaya ini kan beragam. betul. Namun ada satu yang paling dominan di situ Hmm, untuk bisa jadikan pondasi yang disebut namanya kearifan lokal. betul. Kalau menurut Bang Halili, dengan antara teori ini, Hmm, dengan antisipasi yang disajikan oleh Bang Halili tadi menyangkut masalah potensi pengaruh hmm. dari budaya luar ya, Iya, budaya yang asing. tidak sesuai dengan kepribadian Ya. bangsa lah katakan begitu. Kira-kira yang efektif seperti apa Bang Halili? Jadi gini, kita akan selalu ketika kita membuka mata, di situ kita belajar, di situ kita membaca. Kearifan lokal akan membangun karakter jati diri seseorang yang ada di lingkungan itu. Hmm. Contoh, apa yang disampaikan Bang Dani tadi, budaya. Budaya ini perilaku dari satu lingkup atau wilayah. Menjelma ya. Menjadi karakter seseorang yang ada di situ dan dilahirkan di situ. Hmm. Contoh, orang Banyuwangi ini pun karakternya berbeda tergantung bagaimana di situ sumber daya alam dan kultur di situ akan membangun karakter yang dilahirkan di situ. Ya ya ya. Nah, makanya benar apa yang disampaikan Bang Denny, budaya akan lahir dari lingkungan atau dilahirkan dari dia berada. Berada di situ ya. Iya. Nah,
Tadi kita sebutkan ya, mengingat kita perbedaan di Indonesia ya, antara suku, bangsa, agama, adat Betul. istiadat, dan lain sebagainya. Namun diuntungkan, Bang Halil di sini, Nggih. diuntungkan ada sebuah piranti yang menyatukan mereka Iya. dalam hal komunikasi yang kemudian disebut namanya bahasa. Ya. Nah, bahasa inilah yang bisa menyatukan tadi ya seperti kehendak Bang Nggih, nggih. Halili ya, Nggih. Bang Halili. Nah, bahasa di sini kan bahasa persatuannya kan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia Betul. sesuai dengan apa dari Sumpah Sumpah Pemuda itu ya. Iya. Nah, masing-masing daerah itu kan punya apa namanya bahasa sendiri-sendiri. Iya. Tali pengikat. Tadi pengikatnya ini ya bahasa ini kan. Iya. Nah, begini maksud saya. Dalam etimologi bahasa, mengingat antar daerah itu bukan hanya dimungkinkan atau diniscayakan, Iya. namun kenyataannya ada pembeda-pembeda kan begitu kan. Betul, betul, betul. Baik itu istilah, nama dan lain sebagainya. Nah, namun kembali sebagai pengikat tadi itu bahasa bahasa Indonesia maksudnya ini. Iya. Ini kan diwajibkan untuk semuanya mengerti Betul, betul. karena sebagai alat Alat untuk komunikasi kan Iya. ini. Nah, kalau menurut Bang Halil nih, satu sisi tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Iya. di sisi lain kan juga ingin menonjolkan kearifan Budaya. lagi. Iya. Sementara kan begitu Iya, kan, iya, betul, betul. lambang kearifan lokal itu pertama kali ditandai dengan adanya bahasa. Iya. Menurut Bang Halil sekarang nih, Nggih, nggih, nggih. bagaimana kira-kira sebagai pengikat bahasa Indonesia yang sementara di daerah-daerah ini kan banyak Bahasa, bahasa-bahasa ini ya. Walaupun ada juga banyak sih anak-anak muda yang enggan menggunakan bahasa daerah mereka. Betul. Kira-kira bagaimana menumbuh kembangkan rasa cinta, rasa bangga terhadap bahasa itu dengan tidak melupakan bahasa utama pengikat, yaitu bahasa Indonesia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Denny, karakter siapapun yang lahir di satu daerah akan membangun budaya. Untungnya benar apa yang disampaikan Bang Denny tadi. Ada satu pengikat antar daerah, antar budaya yang ada di Nusantara ini dengan berbagai macam ras, bahasa, dan karakter. Ini ada satu pengikat, namanya bahasa Indonesia. Ya. Makanya saya sampaikan tadi, ini menjadi sesuatu yang akan menyadarkan dari setiap kita, generasi kita. Iya, kenapa bahasa Indonesia ini dipakai, diwajibkan. Walaupun di daerah kita punya bahasa masing-masing. Nah, tapi mereka akan sadar ketika kita butuh komunikasi dengan daerah lain, contoh antara Jawa, Madura, Bali, Dayak, bahkan daerah yang lain. Ini akan menjadi satu solusi supaya komunikasi ini bisa berlanjut. Bisa Kan gitu lancar Bang ya, Dan. ya betul. Loh, kita tidak akan menghilangkan karakter budaya kita sendiri sebagai orang Banyuwangi, sebagai orang Using, atau orang Jawa, atau orang Madura. Tidak akan menghilangkan itu. Lah, perbedaan itu menjadi karakter suku bangsa budaya ya. Indonesia ini. Cuman bahasa tadi sebagai pengikat supaya kita sadar kita ini satu. Ya. Saudara, Satu bahasa satu ya. bahasa, satu bangsa Indonesia. Kan jelas. Ya. Kesadaran ini pada saat tahun 28 dimunculkan kesadaran oleh generasi-generasi terdahulu supaya kita menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Sejarah bangsa kita ini menjadi kerajaan atau wilayah terkuat di Asia. Ya. Terdahulu. Yang dikenal Nusantara. Nusantaranya. Kenapa kita akan mencabik-cabik atau mengkotak-kotak karena perbedaan antara wilayah? Kan lebih baik kita bagaimana membesarkan kesamaan supaya kita punya kekuatan mampu menghalau budaya asing, bisa menghalau bagaimana generasi kita terbawa kepada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Kepribadian kita. Kepribadian bangsa Artinya Indonesia. walaupun nanti ada generasi muda yang kuliah di luar negeri, yang mungkin bahasa pengikat internasional kan bahasa Inggris. Ya. Hanya tanpa harus melupakan bahasa ibu ya. Asal bahasa usulnya, ibu ya. jati diri lah. Ya, bahasa ibu daerah. Kemudian bahasa pengikat bahasa Indonesia. Ya. Nah ini perlu juga mungkin
sarannya Ya. Bang Halili ini kepada anak-anak muda tentunya ya, Ya, yang mungkin berkesempatan berpendidikan di luar negeri dan betul betul. sebagainya, tapi Hmm, tetap tanpa harus menggiris yang namanya hmm. rasa Ya, cinta, rasa betul. bangga, Hmm, rasa bersyukur sebagai hmm. warga negara Indonesia. Silakan Bang Halili, mungkin ada pesan kepada rekan-rekan muda kita di seluruh Nusantara ini. Baik, terima kasih Bang Denny. Ini mungkin akan menjadi garis besar dari apa yang saya sampaikan mulai tadi. Kita sebagai manusia dibekali 3. Pertama, pengetahuan, Hmm, pengalaman termasuk di pengetahuan. Apalagi belajar di luar negeri ini kan menambah pengetahuan, pengetahuan ya. menambah pengalaman. Yang kedua, kita akan berpikir menjadi mengerti tentang perbedaan wilayah Hmm, Indonesia, negara-negara di dunia, dan perbedaan suku budaya bangsa hmm, di internasional. Yang terakhir, kita memiliki logika akal berpikir hmm, sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sadar, saya tidak akan menghilangkan karakter jati diri sebagai ya. bangsa Indonesia. Walaupun belajar di luar negeri, Hmm. tapi tetap kembali ke Indonesia dan Pangkuan ke Indonesia ya. pangkuan Ibu Pertiwi dan membangun bangsa ini menjadi kuat. Artinya belajar di luar, tapi untuk membangun Ibu Ibu Pertiwi gitu. Pertiwi, begitu Oke, Bang Denny. cukup cukup Bang Halili Betul, ya. betul, terima Oke kasih. pemirsa, mudah-mudahan ini bisa kita cerna bersama-sama betapa kita tidak bisa Hmm, dan bukan sesuatu yang bijak jika kita melupakan dari mana kita berasal. betul. Dan kita juga tidak akan bijak jika kita menghapus begitu saja sebagai orang daerah ataupun orang Indonesia. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan positif bagi Anda semua, Oke. khususnya bagi kita, Pak Iya, Lili. siap. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Halili, Siap, mudah-mudahan Bang selalu Denny. sehat ya. Amin, Oke, amin. gimana? Terima kasih.